Sebelumnya, Sun Er sangat bahagia karena mendapatkan berita tentang Xiaoyan sampai di dataran tengah. Sun Er langsung mengerahkan pasukannya untuk keluar dari alam Gu mencari Xiaoyan. Sementara saat ini Xiaoyan dipimpin Ling Yan menuju Sky Maple City untuk menggunakan lubang cacing agar sampai menuju wilayah tengah dan menuju kota Pil untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil. Selama perjalanan, Ling Yan menyarankan agar Xiaoyan menyembunyikan identitasnya. Jadi Xiaoyan mengeluarkan topengnya dan menyamar menjadi Yan Xiu. Begitu mereka memasuki kota Sky Maple City, Xiaoyan tidak buru-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi untuk membeli 3 jenis api binatang. Setelah itu, Xiaoyan dan Ling Yan kemudian sampai di mana lubang cacing berada. Ling Yan menjelaskan bahwa lubang cacing itu dibuat oleh 2 elit Douzun. Jadi sangat stabil dan tidak akan ada badai luar angkasa. Setelah itu Xiaoyan menaiki tangga dan Ling Yan membayar biaya perjalanan. Untuk beberapa waktu mereka perlu mengantri. Setelah tiba giliran mereka, Ling Yan mengeluarkan perahu terbang dan memulai perjalanan menuju wilayah tengah. Ling Yan mengatakan bahwa perjalanan ini memakan waktu 1 bulan. Selama periode itu, Xiaoyan mengeluarkan gulungan teknik pembuatan api kehidupan. Setelah itu menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajarinya. Xiaoyan perlu berlatih teknik itu guna meningkatkan api kehidupan di tubuhnya agar mendukung penggunaan teratai api pemusnah. Bagaimanapun itu adalah satu-satunya kartu truf terkuatnya saat ini. Sebelum memasuki wilayah tengah dataran tengah, Xiaoyan harus mempersiapkan diri untuk bertahan di sana karena banyak faksi yang lebih kuat dari paviliun angin petir. Sementara itu, Ling Yan menjadi awak kapal. Begitu Xiaoyan selesai mempelajarinya, dia perlu 3 jenis api binatang untuk meningkatkan api kehidupan, lalu memurnikannya dengan Douqi dan mengopresnya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, harus menggabungkan ketiga api binatang itu dengan sempurna dan membentuk benih api pengubah kehidupan. Xiaoyan kemudian mengeluarkan botol berisikan api binatang dan berkata, "Langkah pertama menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku." Dia menelan ketiga api itu dan memasuki tubuhnya. Ketiga api binatang langsung diterkam oleh api surgawi kinclong dan dibungkus. Langkah kedua adalah pemurnian. Xiaoyan mengarahkan Douqi-nya menjadi 3 dan mengelilingi 3 api binatang dan memulai pemurnian. Seiring berjalannya waktu, 20 hari telah berlalu. Xiaoyan membuka matanya sembari berkata, "Aku akhirnya selesai memurnikan api binatang." Dia memunculkan 3 jenis api binatang di tangannya. Selanjutnya adalah penggabungan. Xiaoyan kemudian menutup matanya lagi dan memulai proses terakhir. Dalam 10 hari dia akhirnya berhasil menggabungkan 3 jenis api binatang dan menciptakan benih api perubahan kehidupan. Xiaoyan berkata, "Wilayah Pil, 3000 api terbakar. Aku datang." Xiaoyan dan Ling Yan akhirnya keluar dari lubang cacing dan sampai di kota Tianhuang untuk memasuki lubang cacing lagi untuk sampai ke wilayah Pil. Ngomong-ngomong, Xiaoyan diajak oleh Ling Yan mengunjungi teman lama mereka yaitu Liu Qing. Tapi selama perjalanan, Ling Yan memperingatkan agar Xiaoyan tidak menggunakan teknik 3 perubahan api langit misterius. Jika tidak, itu akan menimbulkan konflik besar dengan lembah api terbakar.
Sementara saat ini Liu Qing telah menjadi kepala keluarga Liu dan kekuatannya telah mencapai level Do Huang bintang 7. Saat ini di tengah kota Tianhuang, keluarga Liu dipimpin Liu Qing dan keluarga Cheng dipimpin Cheng Yao bersaing dan berkonflik untuk mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Izinkan saya berbicara tentang lubang cacing di kota Tianhuang. Faktanya, kepemilikan lubang cacing ada di tangan lembah api terbakar. Keluarga Liu dan keluarga Cheng hanya memiliki hak pengelolaan untuk mengoperasikan lubang cacing. Setiap tahun sekali dilakukan secara bergiliran, dan tahun ini giliran keluarga Liu. Tapi lembah api terbakar tiba-tiba mengubah aturannya. Menurut penantua Cihao dari lembah api terbakar yang datang, pemimpin mereka sedang mencari alkimis tingkat tinggi untuk memurnikan pil obat untuk putrinya. Maka mereka mengajukan permintaan kepada dua keluarga tersebut. Siapapun yang bisa mendatangkan alkimis tingkat tinggi akan diberikan hak pengelolaan lubang cacing selama 3 tahun ke depan. Keluarga Cheng secara alami telah mempersiapkan diri dengan baik dan mengundang seorang alkimis kelas 6 bernama Zheng Xiu yang telah diakui menerap pil. Sementara saat ini Liu Qing dalam kebingungan dengan situasi tiba-tiba ini. Meskipun keluarga Liu Qing juga memiliki seorang alkimis, itu hanya berada di tingkat kelima. Sekarang sudah terlambat untuk menemukan alkimis tingkat 6. Liu Qing mencoba bernegosiasi dengan tetua Cihao agar diberikan beberapa hari untuk menemukan alkimis tingkat tinggi. Namun Cihao tidak memberikan keringanan karena ini adalah perintah pemimpin lembah api terbakar. Kau akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing pada kelanceng, ucap tetua Cihao. Mendengar itu, ekspresi Liu Fei di samping Liu Qing tidak senang berkata, "Pak tua ini pasti telah disuap oleh kelanceng." Melihat situasi tidak mendukung, Liu Qing berencana untuk menyerah dan akan segera pergi. Tapi tiba-tiba Lin Yan datang sembari berkata, "Liu Qing ini tidak seperti dirimu, menyerah begitu saja." "Lin Yan, lupakan, ayo pergi. Kamu bukan alkimis tingkat 6 dan tidak bisa membantuku." Liu Qing terkejut dan menghela nafas berkata, "Aku mungkin tidak dapat membantumu, tapi seseorang dapat membantumu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh dan berteriak ke langit, "Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan terkejut melihat pemuda bertopeng berjalan di udara, seorang Eli Dozong. "Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" ucap Xiaoyan dengan tampilan mendominasi dan mendarat. Liu Qing dipenuhi ketidakpercayaan berkata, "Apa itu sungguh Xiaoyan? Apakah itu benar-benar dia?" Liu Fei di sampingnya sangat gugup. Xiaoyan kemudian membantu Liu Qing menyelesaikan masalah ini. Tidak ada keraguan Zheng Xiu meremehkan Xiaoyan dan bersikap sombong karena Xiaoyan masih terlalu muda dan tidak terlihat seperti alkimis kelas 6 di hadapannya. Xiaoyan secara alami tidak menanggapi sikapnya itu dan berkata, "Bolehkah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memurnikan pil obat?" "Tidak perlu, itu hanya buang waktu. Karena kamu juga seorang alkimis, kamu juga tahu pentingnya kekuatan spiritual. Selama kamu bisa memaksaku mundur dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Zheng Xiu dengan sombongnya berkata. Di bawah kesaksian tetua Cihao, Xiaoyan dan Zheng Xiu memulai bersaing menggunakan kekuatan spiritual. Xiaoyan tersenyum ketika tangannya diayunkan ke bawah.
Kekuatan spiritual yang agung langsung dilepaskan yang secara langsung menekan Zheng Xiu, membuatnya tidak bisa bernafas dan seluruh tubuhnya tertekan hingga membungkuk. Tetua Cihao yang merasakan kekuatan spiritualnya segera terkejut berkata, "Seorang alkimis tingkat 7? Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan tidak hanya menjadi dozong, tetapi juga alkimis tingkat 7 yang bisa dianggap sebagai ekstensi teratas." Tetua Cihao berkata, "Pak Tua Zheng Xiu sungguh sial kali ini, dia berani begitu sombong." Sementara Zheng Xiu sungguh menyesal atas tindakan bodohnya itu, dan di bawah tekanan ini dia langsung membentuk perisai. Setelah itu dia berkata, "Bocah, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depanku." Mendengarnya, Xiaoyan tersenyum dan memadatkan kekuatan spiritualnya menjadi palu besar dengan api surgawi kinclong, dan mengayunkan palu itu hingga perisai Zheng Xiu hancur dan dia kalah. Melihat sosok Xiaoyan yang heroik dan mendominasi, Liu Fei menunjukkan rasa kekaguman yang kuat. Dengan demikian, Xiaoyan membantu Liu Qing dan Tetua Cihao memberikan hak pengelolaan lubang cacing pada keluarga Liu. Kemudian Tetua Cihao memuji prestasi yang diraih Xiaoyan di usia yang muda dan bertanya namanya. Xiaoyan secara alami menyembunyikan identitasnya dan menjawab namanya adalah Yanshu. Kemudian Xiaoyan segera mengikuti Tetua Cihao ke lembah api terbakar menggunakan burung api besar. Begitu keduanya sampai, sejumlah besar alkimis telah berkumpul di aula lembah api terbakar. Selain kelompok alkimis tingkat 6, ada 2 apoteker tingkat 7. Xiaoyan dan Tetua Cihao akhirnya sampai dan berjalan ke depan singgasana. Detik berikutnya, ruang di atas aula tinggi tiba-tiba berfluktuasi, menciptakan tata ruang, dan Tang Zhen, penguasa lembah api terbakar, muncul. Kekuatan Tang Zhen berada di tingkat Daozun bintang 5 puncak. Selain kemunculan Tang Zhen, seorang wanita cantik juga muncul. Dia bernama Tang Hong'er di level Dozong. Tang Zhen segera berkata, "Cihao, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugas kali ini. Kenapa kamu tidak mengundang Grandmaster Alchemist?" Tetua Cihao tidak menjawab dan segera memperkenalkan Xiaoyan pada Tang Zhen. Dan Xiaoyan langsung memberi hormat padanya. Mata Tang Zhen melirik ke arah Xiaoyan dan melihat kekuatannya telah mencapai dozong di usia muda. Xiaoyan mendapatkan pujian. Tapi seorang alkimis bernama Grandmaster Mo berkata, "Yang kita butuhkan hari ini bukanlah dozong, tapi Grandmaster alkimis sejati." Penantua Cihao, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Yakinlah, teman muda Yanshu ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Tetua Cihao menjawab. Tang Zhen tersenyum berkata, "Jika Tetua Cihao berkata seperti itu, bakat tuan muda Yanshu ini jauh lebih besar dari bakat putriku. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkimis dan mencapai kelas dozong pada saat yang sama." Mendengar ucapan itu, putrinya Tang Hong'er langsung tersinggung dan matanya melirik Xiaoyan. Membuat kesimpulan cepat hanya dengan mendengar apa yang dikatakan seseorang. "Ayah, aku pikir kamu menjadi kacau di usia tuamu." Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata Tang Hong'er. Setelah diremehkan, Xiaoyan dipersilahkan duduk. Tang Zhen kemudian berkata, "Aku hanya membutuhkan 2 alkimis yang bisa menahan api surgawi petir 9 nagaku." Dia mengeluarkan api surgawinya di depan banyaknya alkimis yang ketakutan, kecuali Xiaoyan. "Semuanya tolong keluarkan kekuatan spiritualmu. Jika kamu mampu menahan panas api surgawi petir 9 nagaku selama 10 menit, kamu akan memenuhi kualifikasi." Kemudian satu persatu Grandmaster Alkimis maju untuk memulai seleksi.
Namun 8 alkimis gagal satu demi satu, dan hanya tinggal 2 sesepuh eksternal dari Menara Pil dan Xiaoyan. Setelah itu, Grandmaster Hua mulai seleksi dengan api ular dan berhasil lulus. Berikutnya adalah Grandmaster Xiao, namun berakhir gagal. Setelah itu, semua tatapan tertuju pada Xiaoyan dan Tang Zhen berkata, "Teman kecil Yanshu, apakah Anda ingin mencobanya?" "Karena sudah datang ke lembah api terbakar, aku harus mencobanya," kata Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api surgawi Kinculong dan membentuk teratai api hijau. Lalu Xiaoyan melepaskannya ke langit. Segera 9 naga petir api mengelilingi dan melilit teratai api. Xiaoyan mengendalikannya dan kecepatan teratai api menjadi sangat cepat, membuat 9 naga petir api langsung lari ketakutan. Banyak orang terkejut melihat momentum itu dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi dan lulus seleksi. Kemudian Tang Zhen mengatakan jika berhasil memurnikan pil obat kali ini, Xiaoyan dan Grandmaster Hua akan mendapatkan hadiah besar. Tentu saja kalian berdua dapat meminta jika membutuhkan sesuatu. Xiaoyan tersenyum dan memberi hormat saat dia bertanya, "Bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dao dari lembah api terbakar?" "Selama itu bukan teknik rahasia lembah api terbakar yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, itu akan diberikan." "Bolehkah aku tahu teman kecil Yanshu menginginkan teknik Dao apa?" Ada ekspresi keraguan di hati Xiaoyan saat dia perlahan mengucapkan 3 perubahan api langit misterius. Tang Zhen dan Tang Houer langsung terkejut mendengar hadiah yang diminta.